Mari sama-sama berselawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita ini semua layak mendapat syafaat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dunia akhirat. Baik, tuan-tuan, malam ini saya bawa kitab tebal, tapi saya hanya ambil bab tentang gelar rejab. Kitab ini kalau dibawa ke negeri Perlis dia diharamkan. Kitab ini berjudul Duratul Nasihin, ya. Artinya butir-butir nasihat. Sebab dalam kitab ini ada beberapa hadis, diselipkan hadis hadis dhaif yang lemah, bukan hadis maudhu', ya. Kalau kita belajar mustalahul hadis, istilah hadis, ada banyak istilah hadis. Ada hadis hasan, ada hadis sahih, ada hadis sebut sebagai mutawatir, ada hadis sebagai muttafaqun alaih, dan ada hadis sebut sebagai hadis dhaif. Dan yang paling tidak termasuk dalam hadis yang dilarang adalah hadis palsu, maudhu', ya. Kalau hadis maudhu' dia memang tertolak, ya. Tapi dalam kitab ini ada terselip hadis-hadis dhaif yang lemah, ya. Bukan palsu, yang lemah, ya. Sebab kitab ini kebanyakannya tentang fadhailul amal. Jadi dalam ahli sunnah jamaah beramal dengan hadis yang tentang fadhailul amal ini adalah tidak disalah, ya. Baik, jadi dalam banyak bab sini, banyak bab dalam kitab ini, di antaranya tentang Ramadan, tentang bulan Rajab, ya. Jadi malam ini kita baca dalam kitab Rajab. Kita berada di bulan Rajab sekarang ini. Dalam bulan Rajab ini, Masya Allah, ada satu peristiwa yang sangat besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa paling besar dalam sejarah Islam. Kalau dalam ada Islam, perintah-perintah yang lain seperti zakat, datang Jibril bagi wahyu perintah, solat, zakat, puasa sama juga. Malaikat Jibril turun kepada Nabi Muhammad SAW dan turunkan perintah wajib puasa. Tapi solat ini Allah jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra dan Mi'raj dalam bulan Rajab. Dalam bulan Rajab, dan peristiwa Isra dan Mi'raj itu berlaku pada 27 Rajab. Dan itulah saya pilih bab dalam bulan Rajab. Jadi seperti biasa dalam kitab permulaan dia tidak akan sebut terus tentang Rajab, ya. Dia akan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133 yang bermaksud, bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan ke surga yang mana lebarannya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Imran ayat 133. Baik, dalam ahli tafsir menyebut bahwasanya wasari'u, itu bersegeralah kepada keampunan Allah, itu ada 6 pendapatnya. Tapi kalau orang-orang di Madinah bila baca surah ini, orang Madinah dan orang yang berada di ahli Qura di Syam, bila baca surah ayat Al-Ibrani 133, dia tidak akan sebut wah, dia terus kepada sari'u. Tapi kita jangan ikut. Memang Al-Quran sebut wasari'u. Tapi orang-orang Madinah dan ahli Qura di Syam
Bila jumpa ayat ni, dia tinggal wah tu. Dia tidak sebuah. Dia terus sari'u ila maghfirah. Sari'u artinya bersegera. Jadi orang Madinah, dia tidak mau ada dan di situ. Dia dan bersegeralah, dia tak mau pakai itu. Tapi dia sebut sari'u, bersegera, terus bersegera, ya. Tapi kita jangan ikut bacaan orang Madinah dan ahli Qura, ya. Sebab dalam Al-Quran memang tercatat itu ada wah di hadapan. Jadi kalau kita dengar di Madinah sana, orang Madinah baca ayat Quran ini dalam sembahyang, dia terus sari'u ila maghfirah. Jangan komplain, ya. Sebab orang Madinah yang duduk dengan Rasulullah dahulu, dan kebanyakan sahabat Nabi yang besar, kebanyakan berhijrah ke Syam dan paham tentang ayat Quran, surah Imran. Jadi dia baca Al-Quran, sari'u ila maghfirah min rabbikum. Tapi bagi kita di sini dan orang Islam yang lain, ada sebut wah juga, ya. Wasari'u ila maghfirah, yaitu bersegeralah kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Boleh faham kan? Kita mesti kena baca wasari'u. Jangan ikut orang Madinah dan juga ahli Qura di Syam. Sebab orang sudah terbiasa untuk bersegera tanpa tangguh. Orang-orang Madinah, sahabat Nabi, dia tidak bila sampai seruan dia tidak mau tangguh. Itu dia akan tinggal wah dan dia terus kepada seruan, bersegeralah kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ila maghfirah, itu kepada bersegeralah kamu sekalian untuk cepat-cepat mengerjakan perbuatan yang mana perbuatan untuk meminta keampunan. Baik. Ulama tafsir banyak berbeda pendapat sebenarnya. Dia dikatakan bosan itu, kata Ibnu Abbas, ini salah seorang sahabat Nabi yang alim, ya. Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, dia dikatakan salju itu cepat-cepatlah, bersegeralah itu adalah kepada Islam yang sempurna, yang kamil, yang sempurna. Cepat-cepatlah kepada Islam yang sempurna, amal Islam. Itu maksudnya wasari'u itu bagi Ibnu Abbas, ya. Cepat kemudian, dan dikatakan dari Ibnu Abbas sendiri bahawa cepat-cepatlah kepada bertaubat. Sebab hanya Islam yang menganjurkan taubat. Kemudian kata Ikrimah dan Ali bin Abi Thalib. Kata Ikrimah ini anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal, ya. Tapi masuk Islam. Tapi dia masuk Islam setelah berperang dengan Nabi lagi, ya. Berperang dengan Nabi, kemudian dia berlaku Futuh Makkah. Ikrimah tak masuk Islam, dia lari. Kemudian baru Islam, ya. Artinya Ikrimah ni anak saudara Nabi juga, ya. Dan kata Ikrimah dan Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi dan menantu Nabi SAW, yang dikatakan wasari'u, cepat-cepat itu ialah cepat-cepat untuk mengerjakan fardu yang wajib. Artinya bila mana sampai pada yang fardu, cepat-cepat buat. Contohnya sembahyang, cepat-cepat buat, jangan lengah-lengahkan, ya. Bayar zakat, cepat-cepat buat, jangan lengah-lengah sehingga waktu solat hari raya, ya. Kemudian kalau kata Abul Aliyah yang dikatakan wasari'u ialah cepat-cepatlah berhijrah, karena surah itu turun waktu ketika mana perintah hijrah, ya. Abu Lahab mengatakan yang dikatakan besar itu, ya, cepat itu ialah cepat berjihad. Bila seorang datang seorang jihad, segera berjihad. Dan ada yang bersahabat yang lainnya. Kemudian kata Muqatil yang dikatakan cepat-cepat yang besar itu ialah mengerjakan amal soleh, kebaikan. Dan dari kalimat Anas bin Malik bahwa maghfirin min rabbikum adalah takbir pertama. Baik.